Nah, kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan adalah al-qublah, yaitu apa? Mencium. Mencium siapa? Mencium istri pada saat berpuasa, ya. Ini memang tidak membatalkan puasa jika tidak menggerakkan syahwat, ya, tidak membawa kepada berhubungan dengan istri. Ya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Bahkan sebenarnya beliau bercerita tentang diri beliau dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan mungkin mengusap dan lain sebagainya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tetapi apa kata Sayyidah Aisyah? Lakinnahu amlakahum li arabihi. Tetapi apa? Tidak ada orang yang dapat mengendalikan dirinya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka para ulama mengatakan dari hadis ini tentang hukum mencium istri pada saat berpuasa. Mengatakan faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwah, barang siapa yang sudah tua, ya, sudah lemah dan merasa aman apabila dia mencium itu syahwatnya tidak tergerak, maka bahkan dia aman, puasanya itu tidak akan rusak, maka la ba'sa. Ya, para ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena mencium tidak mencium itu sama. Ciuman kasih sayang. Nah, ciuman kasih sayang dan lain sebagainya, ya. Ciuman kasih sayang, ya. Orang tua nggak apa-apa, tapi ini ciuman kasih sayang. Nah, maka intinya adalah selama dia merasa aman, tidak tergerak sesuatu syahwat di dalam dirinya yang akan membawanya kepada batalnya puasanya, ya maka tidak apa-apa. Wa in kana syabban la ya'manu dzalika. Tetapi kalau masih muda, ini jangan, dekat-dekat jangan, ya. Kalau masih muda, apalagi masih pengantin baru, aduh, jangan, ya. Jangankan mencium, jangankan menyentuh, baru melihat saja itu sudah otaknya sudah error, ya. Nah, maka sebaiknya ini dijauhi, ya. Maka kurihat lahu, makruh baginya, lima fiha min ta'ridil ibadah. Artinya apa? Untuk pemuda, ya, baik itu dapat menggerakkan syahwat atau tidak menggerakkan syahwat, itu makruh. Tapi kalau menggerakkan syahwat, itu tidak dibolehkan. Ya. Sebab apa? Sebab ini akan membawa kepada rusaknya ibadah wal mukhatarah. Artinya apa? Mengambil risiko. Ya. Kenapa syahwat ini ibarat api, ya, ketemu bensin pasti langsung menyala, terbakar, ya. Nah, maka al-qublah, ya, maka disinilah kita memang tujuan dari berpuasa itu adalah kita mengontrol syahwat kita, mengontrol diri kita, ya, dari makanan, ya, dari semua yang mufattirat yang dapat merusak puasa kita. Maka ini di antara hal-hal yang adab-adab yang semestinya kita jaga. Kemudian yang ketiga, al-hijamah, berhijamah pada saat berpuasa. Ya, ini juga hukumnya makruh. Ya. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Memang ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah, ya, pada saat berpuasa, ketika sedang berpuasa. Ya. Wasuila Anas, dan Sayyidina Anas ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim?" Apakah kalian menganggap hijamah itu makruh bagi orang yang berpuasa? Beliau mengatakan, "La illa min ajli dha'f," kecuali jika hijamah itu akan menjadikan dia lemah, karena darahnya yang keluar dan lain sebagainya sehingga akan melemahkan fisiknya. Nah, maka illah di sini adalah karena hijamah ini akan membawa kepada kelemahan fisik. Artinya jika dipastikan bahwa tidak akan membawa kepada kelemahan fisik pada saat berpuasa, ya, maka ya tidak apa-apa. Ya, tetapi karena
kelemahan fisik ini adalah illah yang memang sering terjadi, ya maka hukumnya makruh. Ya. Faman ad'afathul hijamatu kurihalahu. Nah, maka barang siapa yang hijamah ini menjadikannya lemah, maka kurihalahu, maka baginya makruh untuk berhijamah. Idla ya'manu minal fitri. Sebab apa? Sebab kalau sudah fisik lemah, ya maka nanti akan menjadikan puasanya batal. Kenapa? Karena ini akan mendorongnya untuk membatalkan puasa. Au man thaqula al-ibadatu alaihi fayatabarramu biha fayukrahu ibadatullah. Fayakrahu ibadatullah. Atau bukan yang hanya lemah fisiknya, tetapi juga setelah berhijamah, jika itu menjadikannya terasa berat untuk beribadah, ya, fayatabarram, sehingga dia terkadang ketika beribadah itu merasa jenuh dan lain sebagainya, terasa berat, maka bagi orang ini juga makruh untuk berhijamah. Kenapa? Karena hijamah ini akan menjadikannya jenuh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kalau orang sudah jenuh, ya maka tentu tidak akan suka untuk beribadah, bahkan akan lebih suka untuk tidur dan lain sebagainya. Nah, maka hijamah adalah sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan, walaupun memang tidak membatalkan puasa, ya, kecuali jika memang sudah dipastikan dia akan lemah sehingga akan menjadikannya berbuka puasa, ya maka ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat yang seharusnya kita tinggalkan demi untuk kesempurnaan puasa kita adalah al-kuhl. Ya, al-kuhl itu bercelak, ya, celak. Baik. Walaupun ya memang banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat itu bercelak ketika berpuasa. Di antaranya adalah diriwayatkan dari Sayyidina Anas, kana Anasun yaktahilu wa huwa shaimun. Sebab mungkin ada jenis-jenis celak yang cair yang nanti mungkin akan masuk ke mata, ya, sehingga tembus, ya, kata para ulama ada yang dapat masuk ke dalam tenggorokan. Ya, dan ini juga pernah dinyatakan oleh guru kami Syekh Yusri. Beliau adalah seorang dokter, ya, dan dokter tentu di dalam hal ini pendapatnya itu mu'tabar. Beliau mengatakan dari mata, ya, obat mata dan lain sebagainya, cairan itu bisa masuk kepada tenggorokan, ya. Nah, maka celak ini adalah sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan pada saat berpuasa, ya. Wa kana Ibrahim ini adalah Ibrahim An-Nakhai, ya. Beliau yurakhisu an yaktahila as-shaima bis-sabiri, ya, itu memberikan rukhsah kepada orang yang berpuasa untuk bercelak dengan sabir, ya. Sabir ini adalah jenis pohon tertentu yang dibuat darinya itu peras, ya, kemudian itu dijadikan sebagai celak, ya. Tetapi ya sekali lagi para ulama mengatakan jika itu masuk ada kemungkinan masuk ke tenggorokan, ya, maka sebaiknya ditinggalkan, ya. Fala farqa bainal kuhlil haddil ladzi yanfudhu ilal hulqum wa baina ghairihi. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara bercelak dengan celak yang memang kemungkinan masuk ke tenggorokan atau yang tidak, ya. Artinya apa? Menurut Ibrahim An-Nakhai ini dibolehkan, ya, baik itu yang keras atau yang tidak. Tetapi apa? Wal aula, tetapi sebaiknya lebih utama untuk ditinggalkan. Kenapa? Khurujan an khilafil ulama. Sebab apa? Ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada ulama yang mengatakan boleh. Nah, di dalam kasus seperti ini, apa sikap kita? Sikap kita adalah al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita keluar dari khilaf itu hukumnya dianjurkan. Artinya apa? Sebaiknya kita keluar dari khilaf tersebut. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Untuk keluar dari haram dan boleh ini, kita ambil pertengahan, yaitu makruh. Artinya apa? Kita tinggalkan.
Ya, ini kaidah di dalam fikih bahwa apabila ada khilaf, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, maka sikap kita keluar dari khilaf tersebut dengan mengambil yang lebih hati-hati, ya, yang lebih berhati-hati, yaitu apa? Meninggalkannya. Tetapi bukan wajib, hukumnya sunnah kita tinggalkan. Ya. Taib. Kemudian yang kelima, di antara hal-hal yang juga sebaiknya kita tinggalkan pada saat kita berpuasa, yaitu al-istinsyaqu fil wudu. Istinsyaq itu ketika kita berwudu, kita masukkan air ke hidung, ya, ke lubang hidung. Istinsyaq adalah sunnah di dalam wudu. Ya, tetapi di dalam puasa sebaiknya tidak. Kenapa? Karena nanti masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Laqit bin Sabrah asbighil wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Laqit ibnu Sabrah. Beliau bersabda, asbil wudu. Sempurnakanlah wudu. Artinya apa sempurnakan wudu? Lakukan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Wa khallil bainal asabi'. Ya, kemudian ketika mencuci tangan itu takhlil, yaitu memasukkan jari-jari ke saling memasukkan jari untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pertengahan jari tersebut. Wa baligh fil istinsyaq. Ya, kemudian istinsyaqlah dengan mubalaghah, dengan berlebihan. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, kalaupun kita memasukkan air ke dalam hidung, ya kita masukkan ke lubang bagian luar saja, artinya yang agak luar. Ya, jangan sampai disedot, karena mubalaghah itu artinya apa? Air itu kita sedot ke dalam sehingga masuk ke rongga hidung, kemudian kita keluarkan. Ya, memang itu sangat berfungsi untuk membersihkan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam hidung, karena memang bakteri itu masuk kebanyakannya itu dari hidung, karena pada setiap saat hidung ini terbuka dan kita menghirup udara. Nah, maka mubalaghah di dalam istinsyaq itu memang dianjurkan di dalam berwudu. Mubalaghah ini bisa bermakna memang kita tarik air itu ke dalam rongga hidung ke dalam, baru kita keluarkan, atau mubalaghah di dalam adat, yaitu lebih dari, kita lakukan itu lebih dari 3. Nah, maka kalau istinsyaq biasa, maka itu tidak apa-apa, tetapi mubalaghah ini tidak dibolehkan. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana apabila orang istinsyaq kemudian masuk air ke dalam hidungnya ke dalam tenggorokannya dengan tidak sengaja? Kata beliau, jika itu pada batas yang biasa, ya, yang sewajarnya, artinya tidak mubalaghah, kemudian masuk air, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia mubalaghah, kemudian masuk air, maka itu akan membatalkan puasanya. Ya. Nah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, dan larangan ini adalah karohah, ya, karohah, ya, larangan hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena itu dapat menjadi penyebab air masuk ke dalam tenggorokan. Fanaha 'anil mubalaghati lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadah. Ya, kenapa? Karena mubalaghah ini, ya, itu berisiko. Kenapa? Berisikonya adalah seringkali air itu akan masuk ke dalam tenggorokan tanpa sengaja. Ya, tetapi karena kita melakukannya mubalaghah, kalau mubalaghah itu memang sudah kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar air itu akan masuk ke dalam tenggorokan. Nah, maka ini mukhatarah dengan ibadah, artinya apa? Kita sudah mengekspos ibadah kita untuk batal oleh sebab mubalaghah di dalam istinsyaq tersebut. Wa ta'ridha lil ifsadi wallahu taala a'lam. Nah, maka di sini di dalam pasal yang keempat ini, Imam Izzuddin Ibn Abdissalam berbicara tentang hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Pada pasal yang sebelumnya, pasal ketiga, itu adab-adab yang sebaiknya kita lakukan demi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga
ya ibadah puasa kita ini benar-benar berkualitas. Bukan hanya berpuasa menahan lapar, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang wajib. Ya, tetapi kesempurnaan itu adalah kita lakukan sunnah-sunnahnya, kita lakukan adab-adabnya dan lain sebagainya sehingga ibadah kita sempurna. Kenapa? Karena ibadah ini adalah persembahan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menghadiahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita saja sebagai manusia, kita tidak ingin dihadiahkan sesuatu yang cacat. Ibadah ini ibarat manusia. Ada anggota yang wajib ada dalam dirinya. Kalau anggota itu tidak ada, maka dia tidak dikatakan manusia. Ya, seperti apa? Ruh, kepala, itu harus ada. Karena kalau orang tidak ada kepala, ya maka tidak dikatakan manusia. Nah, ini di dalam ibadah itu ibarat rukun, sesuatu yang wajib ada. Ada anggota-anggota badan yang menjadi kesempurnaan. Yang artinya apa? Kalau anggota badan itu tidak ada, dia tidak akan sebagai orang yang cacat. Seperti apa? Tangan, orang nggak ada tangan masih bisa hidup, nggak ada bisa hidup. Bahkan buta mata pun masih hidup, tetapi dikatakan cacat, tidak sempurna. Kemudian ada anggota yang menghiasi kita. Dia tidak dikatakan cacat dengan tidak adanya anggota tersebut, tetapi tidak sempurna. Seperti apa? Seperti alis, bulu mata, dan lain sebagainya. Dia tidak cacat, tetapi kalau orang kita bayangkan orang nggak ada alis, nggak ada bulu mata, ya maka, ini kita pun akan takut, ya. Nah maka ini ibarat sunnah, ya, adab-adab yang harus kita lakukan di dalam ibadah, ya, untuk mencapai kepada kesempurnaan tersebut. Nah, maka ketika kita ingin menghadiahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menghadiahkan yang sempurna, ya, karena kita juga sebagai manusia tidak ingin, ya, dihadiahkan sesuatu yang cacat. Karena hadiah itu adalah sesuatu yang betul-betul dipilih. Maka ibadah kita sekali lagi adalah persembahan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya solatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku semuanya aku serahkan dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi saya ringkas apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdussalam tentang hal-hal yang semestinya sebaiknya kita tinggalkan. Pertama adalah wisol, ya, wisol yaitu menyambung puasa hari pertama dengan hari kedua dan seterusnya. Yang kedua adalah al-qublah, ya, mencium istri, ya, yaitu dengan ciuman syahwat, ya. Hatta walaupun ciuman kasih sayang, tetapi kalau bagi yang muda ini berbahaya. Sebaiknya tidak, ya, kecuali mungkin seperti Ustaz Huda yang sudah berapa? 30 tahun ya? Tua usia. Oh iya, tua usianya. Oh, berarti bagi beliau makruh juga, ya. Bagi beliau tetap tidak dibolehkan ataupun makruh juga. Kenapa? Karena memang penampilannya tua, tetapi hakikatnya masih semangatnya masih muda, ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hijamah, ya. Keempat adalah al-iktihal, yaitu bercelak. Kemudian yang kelima adalah al-istinsyaq fil wudu. Dan banyak lagi hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan, seperti apa? Banyak berbicara, walaupun perbicaraan tersebut bukan kata-kata kotor, tetapi banyak berbicara ini nanti akan membawa kepada pembicaraan yang tidak baik, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab yang membawa kepada kesempurnaan ibadah kita yang kita harus tinggalkan. Sekali lagi karena ini ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan berakhir kita betul-betul dalam keadaan suci, ya, dapat memenangkan pertarungan melawan syahwat, ya, kemudian membawa hadiah pemberian keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala.